Nini, tunggu. Kenapa? Tenang, tenang. Kita ada topik baru nih. Topik baru apa tuh? Yang lagi ramai diperbincangkan orang-orang nih. Yang mana? Terkait apa? Terkait apa ya? Aku lupa. Ingat. Terkait apa terkait tuh? wacana penghapus. Wacana penghapusan prodi yang tidak sesuai dengan dunia Ya, industri. itu dia. Baik, perkenalkan kita dari rubrik Katarsis Bertanya. Oke, perkenalkan nama saya Larifan. Dan perkenalkan nama saya Nining Wahyuningsi. Dan kami ada lagi satu personil. Mau tahu siapa dia? Nining mau tahu? Mau dong. Penonton mau tahu? Oke, kita panggil. Berhenti kicaunya. Perkenalkan nama dulu. Baik Sobat Katarsis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Laode Muhammad Badar. Nah, di sini kami akan mewawancarai beberapa mahasiswa dan dosen Terkait wacana penghapusan prodi yang tidak sesuai dengan dunia industri. Kita teman-teman. Nah, ingin tahu bagaimana tanggapan mereka? Langsung saja ikuti kami. Yuk, guys. Halo Pak, perkenalkan nama saya Nining Wahyuningsi dari rubrik Katarsis Bertanya. Di sini saya akan bertanya kepada Bapak mengenai wacana penghapusan prodi yang dinilai tidak sesuai dengan dunia industri. Baik, sebelum bertanya, bolehkah Bapak perkenalkan diri dulu? Saya Sofwan Nugraha, saya dosen di program studi Sastra Indonesia, jurusan Bahasa dan Sastra, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Alauddin. Ya, jadi bagaimana masalahnya? Nah, di sini saya akan bertanya, apa sih tanggapan Bapak mengenai wacana penghapusan prodi yang dinilai tidak sesuai dengan dunia industri? Oke. Jadi ini kan masalahnya sebenarnya masih ada simpang siur ya. Katanya isunya bermula dari ada orang kementerian yang di suatu acara mengungkapkan bahwa ada rencana Kementerian Pendidikan Tinggi itu akan menghapus sebenarnya dalam tanda kutip atau mungkin mengevaluasi kembali program-program studi di perguruan tinggi yang dianggap tidak terserap oleh industri. Salah satu penyebabnya katanya ada banyak lulusan dari prodi-prodi tertentu itu tadi, katanya yang sulit mendapatkan pekerjaan begitu. Nah, cuman kan yang perlu diingat bahwa sebenarnya kan prodi itu kan banyak jenisnya ya. Ada prodi sarjana, ada vokasi. Kemudian kata industri ini sebenarnya juga kan agak-agak rancu. Ada yang menganggap bahwa industri ya harus masuk seperti misalnya industri spesialnya kerja di satu perusahaan formal gitu, pabrik dan sebagainya macam. Tapi kan tidak semua prodi itu ada lapangan pekerjaannya atau setelah dia selesai akan bekerja seperti itu yang kerja kantoran gitu. Ada beberapa prodi lain yang nanti setelah dia selesai ikut di program studi itu lulus, mungkin dia malah akan kerjanya memang di sektor informal. Misalnya orang dari jurusan seni mungkin pekerjaannya di industri seni yang tidak semuanya harus jadi industri begitu. Dia bisa menjadi seorang seniman yang mandiri begitu kan ya. Iya. Nah, jadi sebenarnya ada miskonsepsinya, agak miskonsepsi di situ, harusnya ditegaskan dulu. Baik, pertanyaan kedua, apa sih solusi yang bisa Bapak tawarkan selain penghapusan prodi tersebut? Oke, jadi seperti yang tadi saya bilang, alih-alih kita menutup prodinya, yang perlu dilakukan sebenarnya adalah bagaimana pemerintah itu mencari cara supaya lulusan program-program studi yang dianggap sudah kebanyakan jumlahnya itu bisa terserap begitu dengan di lapangan pekerjaan yang menurut mereka sesuai dengan industrinya. Artinya ya harus bisa menyediakan lebih banyak lapangan pekerjaan. Begitu. Gitu. Jadi solusinya apa? Silakan kementerian itu membuat definisi yang lebih baik, yang lebih tepat tentang industri yang harus menyerap lulusan program studi. Kedua, alih-alih menutup program studi, mungkin lebih bagus nomor satu memperketat seleksi untuk masuk ke dalam program studi itu. Contoh misalnya sekarang kan yang diisukan pendidikan ya. Iya, Nah, kenapa yang pendidikan ini misalnya guru? Kan kita katanya pengen meningkatkan kualitas guru. Bisa nggak sih seleksi untuk masuk di prodi pendidikan atau guru itu dibikin seketat seperti kedokteran? Begitu, supaya menghasilkan guru yang berkualitas. Nanti di sana ya problem lanjutannya mungkin karena gaji guru juga belum begitu layak sehingga banyak orang yang belum siap untuk bikin keketatan seperti itu. Tapi kan memang masalahnya berkaitan semua. Tapi ya salah satunya harus diurai dulu, salah satunya itu. Ya. Permisi Kak, perkenalkan nama saya Larifan dari LPM Katarsis, rubrik Katarsis Bertanya. Sebelumnya Kak, kita bisa perkenalkan nama? Baik, nama saya Siti Nirmala Sari Yahya.
Saya angkatan 23 dari sastra Indonesia. Biasa dipanggil siapa, Kak? Biasa dipanggil Malah. Oh, Kamala, oke. Ya. Kamala, ini kita ada wawancara nih terkait topik yang wacana penghapusan prodi yang tidak sesuai dengan dunia industri. Bisa? Oke, untuk pertanyaan pertama. Bagaimana tanggapan Anda terhadap wacana penghapusan prodi yang dinilai tidak selaras dengan kebutuhan industri? Saya berpendapat bahwa wacana tentang penghapusan prodi yang tidak relevan itu sangat di luar logika. Mengapa? Karena pertanyaan saya, sebenarnya industri apa yang kita ingin tuju? Industri apa yang sebenarnya pemerintah ingin Inginkan, bangun? atau Lalu mengapa ketika industri atau lapangan pekerjaan itu tidak ada, kenapa yang disalahkan atau yang justru mendapatkan akibat itu malah kampus-kampus yang memiliki prodi itu? Gitu. Untuk pertanyaan kedua nih, Kak, menanggapi hal tersebut, ada tidak solusi yang ingin ditawarkan selain melakukan penghapusan prodi? Apa begitu? Seharusnya kalau memang seperti yang tadi saya bilang, kalau memang lapangan pekerjaan itu sempit, lalu yang menjadikan akibat itu prodi-prodi prodi harus dihapuskan karena lulusannya membludak dan segala macam, ya seharusnya pemerintah harus, ya itu kerja mereka kan, itu betul, tugas mereka untuk memikirkan cara atau solusi. Ya, solusinya supaya pekerjaan itu makin meluas. Karena saya sering dengar, saya baca berita itu justru banyak di pedalaman atau di daerah-daerah pelosok Indonesia justru bahkan kekurangan guru. Permisi, Kak, perkenalkan, nama saya Larifan dari LPM Katarsis, rubrik Katarsis bertanya. Untuk sebelumnya bisa kita perkenalkan diri. Oh ya, baik, perkenalkan, nama saya Adul selaku PLT, Ketua Himpunan Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya. Oke, Kak apa siapa tadi? Adul. Kak Adul, oke. Kak Adul, ini kita mau mewawancarai terkait topik yang lagi viral nih di media sosial, yaitu wacana penghapusan prodi yang tidak sesuai dengan dunia industri. Untuk pertanyaan pertama nih, Kak, bagaimana tanggapan Anda terhadap wacana penghapusan prodi yang dinilai tidak selaras dengan kebutuhan industri? Oke, bagaimana tanggapan saya terkait wacana penghapusan prodi yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri? Seharusnya untuk saran daripada saya untuk penghapusan prodi itu seharusnya tidak diperlakukan. Kenapa? Karena kan setiap prodi-prodi itu memiliki kelebihan dan keunggulannya masing-masing. Ya, betul. Dan industri apa yang dibutuhkan di dunia industri ini pasti kayak semua jurusan pasti dibutuhkan lah. Semua dibutuhkan. Gitu. Untuk pertanyaan kedua nih, Kak, menanggapi hal tersebut, ada tidak solusi yang ingin ditawarkan selain memilih melakukan penghapusan prodi? Kalau terkait solusi untuk kedepannya mungkin tidak harus dihapus sih. Tidak perlu dihapus. Karena kenapa tuh, Kak, kalau tidak perlu karena dihapus? lebih baik pemerintah membuka saja lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Misalnya kalau umpamanya di keguruan ya, yang sesuai data yang saya baca, itu kan yang dihapus berapa itu? Yang lulusan keguruan itu kurang lebih 1.900.000 orang ya, 900 orang itu lulusan. Terus saran dari saya, pemerintah bukan menghapus daripada prodi yang tidak sesuai dengan industri. Seharusnya pemerintah memperbanyak, membuka lapangan pekerjaan. Oke, Kak, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan tadi, dan maaf mengganggu waktunya, Kak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Badar dari LPM Katarsis. Di sini saya akan mewawancari Bapak terkait topik wacana penghapusan prodi yang tidak sesuai dengan dunia industri.
Sebelum lanjut ke pertanyaannya, mungkin Pak bisa perkenalan diri. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Nama saya Gusti Madi Swastia Dharma Pradjan. Kebetulan saya dosen di FIB sini ya. Mungkin itu saja perkenalan saya terkait dari kegiatan ini. Ya, terima kasih. Baik Pak, kita mulai saja. Iya. Pertanyaan pertama, ada tidak solusi yang ingin ditawarkan selain memilih melakukan penghapusan prodi? Kalau menurut saya, sebelum itu dilakukan penghapusan, ada baiknya dikaji lebih dulu. Kemudian, industri apa yang memerlukan kualifikasi yang khusus? Kita kan harus berbicara masalah tentang data ini. Data industri yang membutuhkan keahlian khusus, kemudian berapa persen itu kan tidak bisa kita pukul rata, semua harus mengacu pada pekerjaan industri itu. Kemudian solusinya itu adalah bagi jurusan prodi atau mahasiswa yang meminati program studi pendidikan itu, ada baiknya dari prodi itu melobi ke industri-industri. Di dalam industri itu kan tidak hanya sebatas berbicara masalah keahlian, bagaimana caranya mengerjakan sesuatu yang diminta oleh industri itu. Kan tidak sebatas itu saja. Kan banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi di industri itu yang membutuhkan orang-orang pendidikan. Capek. Bangun. Lah, kenapa? Kan belum closing. Oh iya. Iya, aku lupa. Aduh. Baik teman-teman, itulah tanggapan dari beberapa dosen dan para mahasiswa yang sudah kami wawancarai teman-teman. Nah, Kalau tanggapan kalian gimana nih? Langsung saja tulis di kolom komentar ya. See you next time. Wah, kicau.